Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3069 Tebasan Naga Ilahi. Lin Bai mengangkat pedang kayunya dan memotongnya dengan satu pedang. Dia memaksa Su Tingzong yang galak kembali. Ketika dia melihat pedang Lin Bai keluar, Wan Bao Zhenjun, yang duduk di atas awan, berseru, teknik pedang yang bagus. Meskipun pedang ini terlihat sederhana dan tanpa hiasan, namun juga mengandung segala macam misteri. Ini tahu. Aku tidak menyangka ilmu pedang anak laki-laki itu memiliki Daoyun. Wan Bao Zhenjun memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, Daoyun diperoleh oleh Lin Bai secara kebetulan ketika dia berada di keluarga Dewa Pedang. Tapi Daoyun adalah ilusi, tidak ada cara untuk berlatih, dan seiring berjalannya waktu, Lin Bai tidak memperhatikannya. Pedang Sekte Suting tadi berisi sajak Tao Lin Bai. Bagaimana? Bisakah kamu mengalahkanku setelah Lin Bai mengalahkan Su Tingzong? Dia bertanya sambil mencibir. Mata Su Tingzong kini memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menggerogoti Lin Bai. Dia berkata dengan suara rendah, aku tidak akan mengalahkanmu setengah lumpuh hari ini. Aku akan menulis nama Su Tingzong secara terbalik. Saat dia berbicara, Su Tingzong kembali mengambil pedangnya dan membunuh Lin Bai. Jalur aneh dari pedang hantu yang sangat gelap bersinar di depan Lin Bai. Serangkaian cahaya pedang, seperti jaring pedang, kedap udara, menghalangi bagian atas, bawah, kiri dan kanan Lin Bai. Terjebak di hutan putih, seperti 10.000 jiwa yang terperangkap di langit, ingin menggigit Lin Bai sedikit. Mati. Pada saat ini, raungan keras Su Tingzong datang. Bang! Lin Bai terkena pedang Su Tingzong dan mendarat di tepi teras teratai. Meski ada korban luka, namun tidak berakibat fatal. Aku mengerti berapa lama kamu bisa menolaknya. Mata Su Tingzong bersinar dan tubuhnya bergoyang. Dia berubah menjadi cahaya pedang lagi dan membunuh Lin Bai. Lin Bai terkekeh, hampir selesai. Kalau begitu, ayo. Kode pedang kabut. Pedang hantu yang sangat gelap. Lin Bai seperti dua kacang polong, dan sebuah pedang keluar, dan muncul jalan pedang yang persis sama dengan Su Tingzong. Sekarang, teknik pedang yang dikembangkan Lin Bai adalah sebuah rahasia dari suku Jianghe. Itu adalah salah satu dari 9 hantu dan dewa dalam koleksi pedang hantu yang sangat gelap. Setelah melihat teknik pedang Lin Bai, tetua suku Jianghe segera melompat dari bangkunya, itu adalah hantu yang sangat gelap pedang. Apakah ini murid dari suku pavilion pedang kita? Tetua lainnya berkata, tidak mungkin. Hanya sedikit dari mereka yang memenuhi syarat untuk mengolah 9 pedang hantu dan dewa di suku Jianghe. Tapi sekarang kita semua tahu bahwa orang ini jelas bukan murid suku pavilion pedang. Ketika Wan Baozhen melihat pemandangan ini, matanya terkejut, lalu dia berkata sambil tersenyum, itu dari keluarga Dewa Pedang. Apakah pedang kabut itu berima? Dugu Yitian dan Dugu Hao dari keluarga Dewa Pedang menyaksikan ilmu pedang Lin Bai. Sajak pedang kabut. Dugu Hao berkata sambil tersenyum pahit. Dugu Yitian berkata dengan suara dingin, bakat Lin Bai dalam ilmu pedang sangat tinggi sehingga dia bisa mencapai level seperti itu segera setelah berlatih formula pedang kabut. Dia hanya menarik napas beberapa kali dan memblokir pedang Su Tingzong, lalu dia menggunakan rumus pedang kabut untuk mendorong jalur pedang hantu gelap Su Tingzong. Terlebih lagi, formula pedang kabut dan teknik pedang yang dia simpulkan bisa mencapai 80% kekuatannya. Dugu Hao berkata, tentu saja, teknik pedang yang disimpulkan dari rumus pedang kabut tidak sekuat yang dimiliki oleh para praktisi seni bela diri. Namun, dengan berkembangnya rumus pedang kabut, teknik pedang tersebut dapat mencapai 80% atau bahkan 90% dari kekuatannya. Sekarang pedang hantu yang sangat gelap yang disimpulkan oleh Lin Bai dapat mencapai 80% kekuatannya, itu tidak vulgar. Dugu Hao juga dengan tulus memuji. Keduanya mengagumi bakat Lin Bai dalam kendo. Wah, 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 wah. Mereka sangat cepat sehingga sulit ditangkap dengan mata telanjang. Bang! Saat ini, terjadi tabrakan yang dahsyat. Lin Bai dan Su Tingzong muncul dari rumah besar berwarna putih. Su Tingzong, yang muncul saat ini, sedang dalam keadaan kacau. Pakaian dan jubahnya berdarah di banyak tempat, meninggalkan banyak luka pedang. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Lin Bai, sebaliknya, mengalami beberapa luka, tetapi tidak ada yang seserius Su Tingzong. Jelas sekali,
Su Tingzong benar-benar kalah dalam pertarungan tadi. Bagaimana kamu bisa memberitahuku rahasia suku paviliun pedangku? Su Tingzong kaget dan berkata. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, sepertinya sajak pedang kabut yang telah lama kupahami tidak sia-sia. Teknik pedang yang disimpulkan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan setidaknya bisa mengerahkan 8 poin kekuatan. Tapi ini seharusnya menjadi batas dari formula pedang kabut. Teknik pedang yang disimpulkan hanya dapat mengerahkan paling banyak 80% dari kekuatannya. Tapi tidak apa-apa. Meskipun aku kehilangan 20% kekuatanku, aku bisa menebusnya dengan pengalaman praktis dan bakatku. Lin Bai tersenyum dan menatap Su Tingzong. Melihat Su Tingzong memandang Lin Bai dengan heran dan ngeri. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kamu mencuri keterampilan unik dari suku paviliun pedangku. Bahkan jika kamu berasal dari ujung bumi, suku paviliun pedangku akan datang untuk memenggal kepalamu. Su Tingzong mengangkat pedangnya dan menatap Lin Bu. Itu bukan mencuri, itu hanya menyimpulkan ilmu pedangmu. Lin Bai terkekeh. Su Tingzong meraung dan bergegas menuju Lin Bai. Pada saat ini, teknik pedangnya bukan lagi pedang hantu yang sangat gelap. Su Tingzong melompat berdiri, dan seberkas cahaya keemasan muncul. Dari tubuhnya, 9 naga-naga dengan gigi terbuka dan cakar meraung ke arah Lin Bai. Naga 9 potong. Su Tingzong meraung. 9 naga segera meraung ke arah Lin Bai, menyerang Lin Bai seperti kekuatan surgawi. Dalam koleksi pedang, salah satu dari 7 pedang kaisar, 9 tebasan naga. Orang yang memiliki seni bela diri tiba-tiba berseru. Kumpulan ilmu pedang ini adalah salah satu dari 7 pedang kaisar dalam koleksi pedang, yang jauh lebih kuat daripada 9 pedang hantu dan para dewa. Paviliun Su terlihat di udara. Lin Bai segera melompat ke udara, dan formula pedang kabut melintas di mata Lin Bai, menyimpulkan teknik pedang Su Tingzong. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyebar dari tubuh Lin Bai. Hanya seperti Su Tingzong, cahaya keemasan berubah menjadi 9 naga. Mencacah. Su Tingzong meraung. Mencacah. Lin Bai meraung pada saat bersamaan. Keduanya mengangkat pedang mereka, dan 9 pedang itu dipotong secara berurutan. 9 naga bergegas satu sama lain. Mengaum. Di panggung teratai di lapangan, suara gemetar bumi menyebar. Tabrakan hebat itu membuat teratai mulai bergetar. Melihat penampilan Lin Bai dalam 9 tebasan naga ilahi, Dugu Hao berkata kepada Dugu Yitian sambil tersenyum masam, diperkirakan Su Tingzong akan dibunuh oleh Lin Bai. Tidak peduli jenis teknik pedang apa yang dia gunakan, Lin Bai dapat menyimpulkannya dalam waktu singkat. Dugu Yitian terkekeh, bukankah ini kebalikan dari sajak pedang kabut? Namun, ada juga kelemahannya. Seni bela diri suku Jianghe tidak mengetahui bahwa Lin Bai menggunakan rumus pedang kabut untuk melakukan teknik pedang. Mereka akan mengira bahwa Lin Bai telah mempelajari rahasia suku Jianghe secara diam-diam. Dengan cara ini, saya khawatir suku Jianghe tidak akan membiarkan Lin Bai pergi dengan mudah. Dugu Yitian berkata dengan lemah. Bab 3007 Semangat Bela Diri Tingkat Dewa. Ledakan. Di teras teratai, suara gemuruh terus terdengar. Lin Bai dan Su Tingzong mengendarai 9 naga, bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Dengan setiap tabrakan, puluhan juta pedang tersebar dan liantai akan hancur dalam sekejap mata. Meski kekuatannya tidak jauh berbeda dengan milikku, sebenarnya dia lebih lemah dariku. Tapi kenapa aku masih kalah dengan dia? Su Tingzong memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya, dengan pedang tajam di tangannya, dan mundur 100 meter. Dia memandang Lin Bai dengan dingin dan memikirkan pertanyaan di dalam hatinya. Su Tingzong jelas merasa bahwa tebasan naga 9 milik Lin Bai tidak sekuat dirinya. Namun, setiap kali pedang itu bertabrakan satu sama lain, dia jatuh melawan arah angin, seolah-olah ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Misteri ini menutupi kurangnya kekuatan tebasan naga 9. Setelah berpikir lama, Su Tingzong tiba-tiba mengedipkan matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbisik, apakah itu pengalaman dan bakat? Apakah pengalaman tempur dan bakatnya yang sebenarnya menutupi kekurangan kekuatan pedang? Jika pengalaman tempur dan bakat nyata yang menutupi kelemahan kekuatan pedang, lalu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh orang ini untuk mendapatkan pengalaman tempur nyata yang begitu buruk, dan seberapa kuat bakat kendo yang memiliki cara memberontak seperti itu? Tidak, saya tidak percaya. Su Tingzong tidak ingin percaya bahwa Lin Bai menutupi kekurangan teknik pedangnya dengan pengalaman praktis dan bakatnya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya bahwa dunia masih lebih baik dari saya dalam kendo. Klan Su Tingku adalah budidaya pedang pertama di kalangan generasi muda di Asia Selatan.
Bagaimana orang bisa melampauiku? Aku adalah roh dewa. Su Tingzong mengepalkan pedangnya dan menatap Lin Bai dengan dingin. Pada saat itu, dari tubuh Su Tingzong, ada rasa pedang yang mengerikan. Segala arah. Su Tingzong berdiri telentang, matanya kosong dan dingin, seperti dewa yang memandang Lin Bai. Di atas kepala Su Tingzong, awan kabut hitam bertahan dan terbuka, dan sesuatu keluar darinya. Ini adalah jiwa Su Tingzong. Roh tingkat dewa. Ketika Su Tingzong muncul dari atas kepalanya, semua prajurit di sekitarnya merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan ini dan segera berseru, kekuatan seperti itu apakah itu roh kuasi ilahi? Tidak mungkin. Roh kuasi ilahi bukanlah kekuatan seperti itu adalah roh tingkat ilahi. Bahkan Li Jis, Lan Yuxin, Dugu Yitian dan Dugu Hao semuanya terkejut. Ketika Pangeran ke-17 melihat kekuatan semangat seni bela diri yang merasuki Su Tingzong, dia langsung terkejut dan berkata, semangat bela diri tingkat dewa. Sekarang di tanah kuno, menurut catatan Menara Tianbao, hanya ada 3 dewa. Roh bela diri tingkat tinggi. Saya tidak menyangka akan melihat roh tingkat dewa keempat di tanah Antartika. Jangan tanya Tuhan, kamu yang mengaturnya. Setelah ulang tahun, aku akan mengobrol baik dengan suku Jiangge. Sejak Su Tingzong ditemukan, dia secara alami akan dibawa ke bawah komandonya. Semangat setingkat dewa, potensinya tidak terbatas. Pangeran 17 segera berkata kepada Mo bertanya kepada Tuhan. Jangan meminta Tuhan untuk mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuan. Di tanah kuno, menurut statistik Menara Tianbao, ada 3 pemilik roh ilahi yang diketahui, dan pencapaian serta kekuatan mereka telah diumumkan. Meskipun Su Tingzong dan Ye Jianjun sama-sama memiliki semangat tingkat dewa. Tapi Ye Jianjun disegel saat masih kecil, jadi Menara Tianbao tidak menghitungnya. Su Tingzong berlatih Jian Zhang di antara suku Jiangge sepanjang tahun. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki teknik pedang yang unik. Namun, bahkan para pejuang di tanah Nanzu pun jarang mengetahui semangat Su Tingzong. Para tetua suku Jiangge tercengang ketika mereka melihat pameran semangat bela diri Su Tingzong Si. Kemudian mereka saling memandang dan berkata, baiklah, sudah waktunya Su Tingzong menunjukkan kecemerlangannya. Sekarang dia telah menyelesaikan kultivasinya dalam kesulitan, kami tidak takut seseorang akan mencekiknya di buayan. Ya, selama bertahun-tahun, untuk mencegah kematian Su Tingzong, seluruh suku Jiangge kami sangat berhati-hati untuk melindunginya agar tidak meninggalkan suku. Sekarang dia sudah mati dan kesulitannya telah berakhir, inilah waktunya bagi dunia untuk melihat kekuatan roh tingkat dewa. Para tetua suku Jiangge mengangguk gembira. Ye Suxin melihat pemandangan ini dan bertanya dengan suara rendah, Sang Guancun, tahukah kamu bahwa Su Tingzong memiliki semangat bela diri dewa? Dengan mata menyipit, Sang Guan berkata dengan suara rendah, bertahun-tahun yang lalu, pada prasasti kuno kuil leluhur, diperkirakan akan ada sejumlah besar roh bela diri tingkat dewa di abad mendatang di tanah Antartika. Menurut prediksi Wang Wubei, setidaknya akan ada 9 roh setingkat dewa di tanah Antartika. Sepertinya Su Tingzong adalah salah satunya. Ye Suxin mendengar kata-kata Sang Guancun, matanya bersinar dan dia berkata dengan suara dingin, apa yang kamu katakan? Monumen tersebut meramalkan bahwa dalam 100 tahun ke depan, akan ada 9 dewa di daratan Antartika. Sang Guancunyo menganggukkan kepalanya dan berkata, jadi orang-orang kuat di kuil leluhur menebak bahwa tanah Antartika akan mengalami zaman makmur dalam 100 tahun ke depan, dan tentu saja, ini mungkin juga merupakan masa yang penuh gejolak. Ye Suxin menganggukkan kepalanya dan berkata, tanah Antartika terlalu kecil untuk menampung roh tingkat 9 dewa. Jika ramalan Wang Wubei benar, ketika 9 roh tingkat dewa lahir, dunia akan memasuki zaman makmur atau zaman kacau. Sang Guancun mengangguk sambil tersenyum, memandang Ye Suxin dan berkata, kamu tampaknya sangat mengenal prasasti kuno itu. Kamu mengatakan bahwa kamu bukan Zhao Yue. Mengapa kamu tahu banyak tentang prasasti Wangwu? Ye Suxin berkata dengan suara dingin, roh antara aku dan Zhao Yue saling berhubungan. Dia bisa melihat semua ingatanku, dan secara alami aku bisa melihat semua ingatannya. Apakah saya terkejut mengetahui tentang monumen itu? Ye Suxin berkata dengan tegas. Sang Guancun tersenyum dan menarik pikirannya. Dia mengabaikan Ye Suxin. Sebaliknya, dia berkata, Su Tingzong terpaksa menunjukkan semangat ilahinya. Saya ingin melihat bagaimana rencana Lin Bai untuk melawan. Aku takut Lin Bai, dia akan kalah. Sang Guancun memandang Lin Bai di teras teratai. Mata Lin Bai berbinar, menyaksikan dari atas kepala Su Tingzong kekuatan menghancurkan langit dan bumi, yang berubah menjadi badai. Dalam kabut hitam di atas kepala Su Tingzong,
Lin Bai samar-samar melihat pedang setinggi 3 kaki, yang ternoda karat. Namun, meski yang ini berkarat, ia masih bisa melihat sisa darah di badan pedang. Ini pedang berdarah. Tetua suku Jianghe memandang jiwa pedang di kepala Su Tingzong dan berkata sambil tersenyum, roh bela diri tingkat dewa, potong pedang dewa, sekarang. Bab 3008 Pedang Pembunuh Dewa. Di atas kepala Su Tingzong, pedang berkarat muncul di kabut hitam. Warna merah tua terlihat di atasnya, seolah tidak ada darah kering. Tekanan dan kekuatan pedang itu menyebar, membuat para seniman bela diri di sekitar liantai tidak mampu menahannya. Mereka bangkit dan meninggalkan tempat duduk mereka satu demi satu dan pergi. Wajah Su Tingzong sangat galak. Dia memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Kamu hanyalah seekor semut. Kamu berani berteriak bersamaku. Aku adalah roh bela diri tingkat dewa. Bahkan jika kamu seorang pendekar pedang, kamu harus berlutut di kakiku dan gemetar." Su Tingzong memandang Lin Bai dengan bangga dan berkata, "Semangat bela diri tingkat dewa." Lin Bai memandang jiwa Wu di atas kepala Su Tingzong dengan heran. Ini adalah roh kedua yang dilihat Lin Bai. Yang di depan adalah Ye Jianjun. Dia telah mati di tangan Lin Bai. Su Tingzong menatap Lin Bai dan meraung dengan marah, "Sekarang apakah kamu ingin bertarung denganku? Aku tidak percaya kamu bisa mempelajari metode rahasia semangat bela diriku." Su Tingzong merasa bahwa Lin Bai sedang mempelajari ilmu pedangnya secara diam-diam, jadi sekarang dia menunjukkannya. Semangat bela diri dan ingin mengalahkan Lin Bai secara langsung. Harus dikatakan bahwa ini memang sebuah cara. Karena tidak ada naskah rahasia dan jalur pedang dalam metode rahasia semangat bela diri, itu adalah kekuatan khusus. Apakah kamu ingin yang lain perang? Su Tingzongshi menampilkan semangat seni bela diri tingkat dewa, dan wajahnya menghidupkan kembali kepercayaan diri. Dia sangat yakin bahwa Lin Bai akan sangat ketakutan di bawah semangat seni bela diri tingkat dewa, dan dia bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung di Perang Dunia Pertama. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Bagaimana dengan roh tingkat roh? Anda bukan satu-satunya di tanah kuno. Di antara mereka yang telah bertarung dengan saya, ada juga roh setingkat dewa. Tahukah kamu apa yang terjadi pada orang terakhir yang bertarung denganku? Hehe, dia sudah mati." Aku memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri. Lin Bai memandang Su Tingzong dengan senyum muram. Mendengar kata-kata Lin Bai, si tentara di sekelilingnya menatap Lin Bai satu demi satu. Apa yang dikatakan anak laki-laki berbaju putih itu? Apakah dia membunuh roh-roh ilahi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pasti sedang membual. Roh bela diri tingkat dewa jarang ditemukan di negeri kuno. Setelah lahir, itu adalah keberadaan tingkat Xiao Xiong. Bagaimana kita bisa membunuh mereka sesuka hati? Saya tidak percaya pada menyombongkan diri. Semua tentara di sekitar langsung berkata bahwa Lin Bai sedang membual. Bahkan Sang Guan Chun berkata, Lin Bai terlalu sombong. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh seorang pejuang dengan roh dewa? Seorang pejuang dengan semangat seperti itu memiliki kekuatan yang hampir luar biasa. Ye Suxin mengedipkan matanya dan berkata, meskipun aku tidak selalu mengikutinya, aku sangat mengenalnya. Karena dia mengatakan bahwa dia telah membunuh roh bela diri tingkat dewa, dia pasti tidak berbohong. Mungkin dia memang membunuhnya. Ye Suxin memandang Lin Bai dengan kaget. Ketika Ye Jianjun terbunuh, itu terjadi di tanah Beizu. Setelah Ye Jianjun meninggal, keluarga Dewa Pedang segera memblokir berita tersebut. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa kamu Jianjun memiliki roh setingkat dewa, dan tidak ada yang tahu bahwa kamu Jianjun mati di tangan Lin Bai. Oleh karena itu, hanya prajurit dari keluarga Dewa Pedang yang tahu tentang pembunuhan Lin Bai terhadap roh Ye Jianjun. Dugu Yitian dan Dugu Hao menatap Lin Bai. Dugu Hao berkata dengan sungguh-sungguh, mengandalkan surga, saya punya perasaan bahwa jika tempat ini bukan pada hari ulang tahun Wanbao Zhenjun, jika Lin Bai dan Su Tingzong berada di hutan belantara, berjuang untuk hidup dan mati, mungkin Lin Bai akan membunuh seorang pejuang dengan roh ilahi. Lagi kali ini, Dugu Yitian menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, Lin Bai adalah orang yang berani. Ketika Su Tingzong mendengar kata-kata Lin Bai, dia mencibir dan mencibir, hahaha, bisakah kamu membunuh prajurit yang membunuh roh seni bela diri tingkat dewa? Konyol. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu yang kuat dari roh tingkat dewa, dan beritahu kamu bahwa tidak mudah untuk dibunuh. Warcraft. Rahasia semangat bela diri. Panlong. Pria di depanku, maju dan mati. Wajah Su Tingzong dingin dan matanya tertuju pada Lin Bai. Pada saat Su Tingzong memanggil Lin Bai untuk mati, kekuatan misterius sepertinya mendorong Lin Bai untuk maju dan menundukkan kepalanya tanpa sadar.
Pada saat ini, pedang Su Tingzong berkilat, dan kekuatan yang kuat menyebar dan meresap ke dalam tubuh Su Tingzong. Tampaknya setiap gerakan Su Tingzong memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Su Tingzong melihat Lin Bai maju, mencibir, mengangkat pedangnya, dan memotongnya di atas kepala Lin Bai. Sebuah pedang menembus langit. Dan Lin Bai berdiri di tempatnya, tidak bergerak, seolah menunggu kematian secara umum. Itu tidak benar. Dugu Yitian berkata dengan heran. Dugu Hao berkata dengan dingin, mengapa Lin Bai tidak melawan? Rasanya seperti menggantung tanganmu dan menunggu mati. Mata Ye Suxin terkejut dan berkata, apa yang sedang dilakukan Lin Bai? Sang Guan Chun berkata dengan dingin, dia sepertinya dikendalikan oleh metode rahasia roh bela diri Su Tingzong. Lin Bai berdiri di atas platform teratai. Dan bergerak maju tak terkendali. Ada kekuatan di tubuhnya yang mengalir. Dia dengan cepat mengontrol kerangka dan meridian di tubuh Lin Bai. Kekuatan apa ini? Lin Bai merasakan kekuatan di tubuhnya, yang membuatnya kehilangan kekuatan aksinya. Sepertinya ada rantai yang tidak bisa dihancurkan yang mengikat Lin Bai sampai mati dan membuat Lin Bai tidak berdaya. Bahkan sekarang Lin Bai merasa pedang Su Tingzong sangat mengerikan untuk dibunuh, tapi dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak baik. Melahap jiwa pedang. Lin Bai berseru dengan tergesa-gesa, dan jiwa pedang di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan hisapan yang kuat menyebar dari tubuh Lin Bai. Pada saat jiwa pedang ditelan, kekuatan yang mengendalikan tubuh dan jiwa Lin Bai dengan cepat diserap oleh jiwa pedang yang melahap. Pada saat kekuatan ini diserap oleh jiwa pedang, Lin Bai memulihkan kekuatan aksinya dan mendongak dengan tergesa-gesa. Pedang Su Tingzong ada di depannya. Rusak. Pada saat yang sama, pedang putih itu terbang keluar dari hutan dengan tergesa-gesa, dan pedang putih itu terhalang sejauh 100 meter. Biarkan kamu membebaskan diri, Ham. Su Tingzong mencibir, tapi dia tidak terlalu marah. Dia memandang Lin Bai dengan dingin, menyeret jiwa pedangnya dan membunuhnya. Metode rahasia roh bela diri. Pedang 100 li terkubur. Su Tingzong mengertakkan gigi dan menyapu Lin Bai dengan pedang. Pedang Qi menyebar ke arah vertikal dan horizontal dan mengenai tubuh Lin Bai. Lin Bai dengan cepat menerapkan metode tubuhnya dan menjauh. Tapi roh pedang Su Tingzong jatuh ke tanah, tapi tidak menghilang. Roh pedang berkumpul tetapi tidak menyebar. Lin Bai melihatnya dengan ngeri. Bersenandung. Su Tingzong mencibir saat ini. Pada saat ini, semua pedang Qi yang jatuh dalam radius 100 li memancarkan cahaya yang kuat, dan kemudian kekuatan penghancur langit dan bumi menyebar. Terjadi ledakan besar. Semua pedang ini meledak, dan kekuatan yang kuat menamparkan tubuh Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai dipukuli berkeping-keping. Bab 3009 kalahkan Su Tingzong. Ledakan. Suara memekakkan telinga menyebar, platform teratai menggulung debu yang menjulang tinggi. Semua pedang Qi dalam radius 10.000 li meledak bersamaan. Kekuatan ini cukup untuk membunuh seorang pendekar yang berhasil meraih posisi teratas dalam waktu singkat. Pedang Su Tingzong hampir bisa membunuh yang kuat di alam kekaisaran dalam sekejap. Terlalu kuat. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan roh ilahi? Para prajurit di sekitar telah ketakutan oleh pedang Su Tingzong. Hahaha. Su Tingzong berdiri di udara. Kode panglima perang di atas kepalanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Dia melihat ke bawah ke arah debu di platform teratai dan tertawa liar. Tawa Su Tingzong bergema di antara bunga teratai di seluruh dunia. Tawanya penuh kebanggaan dan kejujuran. Dia merasa Lin Bai akan terluka parah oleh pedangnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa melawan. Hahaha. Hahaha. Su Tingzong tertawa terbahak-bahak. Saat itu, setelah kekuatan penguburan pedang 100 mil dari metode rahasia roh bela diri menghilang, suara dingin datang dari asap, kamu adalah apa yang kamu tertawakan mendengar. Suara ini, tawa Su Tingzong tiba-tiba berhenti. Mendengar ini pada saat itu, sebuah pedang dibelah dan debunya tersebar. Pada saat ini, Su Tingzong terkejut menemukan bahwa ada dua pedang terbang yang berputar-putar di sekitar Lin Bai, dan di dalam tubuh Lin Bai ada dewa guntur 3 warna yang berenang bolak-balik. Tapi tubuh Lin Bai tidak rusak sama sekali. Bagaimana bisa? Anda sebenarnya berada di bawah metode rahasia semangat bela diri saya. Kamu tidak terluka sama sekali. Su Tingzong memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Lin Bai memandang Su Tingzong dengan wajah dingin dan berkata, roh tingkat roh memang kuat, tetapi saya juga mengatakan bahwa roh tingkat roh tidak terkalahkan, dan ada orang yang tidak bisa dibunuh. Dan aku, yang tidak bisa dibunuhnya. Karena kamu ingin menunjukkan kepadaku kekuatan roh tingkat dewa, mari tunjukkan kepadamu bagaimana aku membunuh yang kuat. Lin Bai bangun dengan marah.
Lin Bai berdiri di atas awan, dan kekuatan yang menyebar dari tubuhnya jatuh seperti kekuatan surgawi. Jejak pedang dari segala arah berkumpul di atas kepala Lin Bai, secara bertahap mengembun menjadi bayangan pedang besar. Wajah Lin Bai dingin, dan dia menatap Su Tingzong dengan dingin. Segera, Lin Bai mengangkat pedang kayunya dan menebaskannya dengan keras ke tubuh Su Tingzong. Bayangan pedang yang menjulang dari langit bagaikan pedang yang menyapu bumi. Tidak ada rumput di tanah yang disebutkan. Para hantu dan dewa ketakutan, dan para dewa serta umat Buddha mundur. 3 pedang pembunuh Dugu Bai. Wan Bao Zhenjun memandang teknik pedang Lin Bai dengan tidak percaya, tidak. Ini adalah 3 pedang Mi yang dia simpulkan dari rumus pedang kabut. 3 pedang penghancur yang asli, telah menghilang selama bertahun-tahun. Tetapi meskipun itu adalah 3 pedang Mi yang disimpulkan dari formula pedang kabut, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Wan Bao Zhen adalah orang yang berpengetahuan luas. Sekarang dia dapat melihat bahwa teknik pedang Lin Bai adalah pedang 3 pembunuh yang disimpulkan dari rumus pedang kabut. Klik. Pedang jatuh, langit bergetar, dan kekosongan pecah. Saat bayangan pedang terpotong, langit dan bumi bergetar hebat. Bahkan bunga teratai dari senjata ajaib ini bergetar hebat. Sepertinya beberapa dari mereka tidak bisa menahan kekuatan pedang ini. Wajah Su Tingzong penuh ketakutan. Melihat pedang menebasnya, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan rohnya untuk melawan. Ada ledakan besar. Su Tingzong terpotong oleh pedang ini dan terbang mundur. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan menghantam platform teratai. Bahkan roh tingkat dewa di atas kepalanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Setelah mendarat, Su Tingzong segera berdiri dan mencibir pada Lin Bai dan berkata, "Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku adalah roh bela diri tingkat dewa. Aku datang untuk menjadi tuan muda dari suku Jiangge. Akulah yang tertinggi di tanah kuno di masa depan. Kamu ditakdirkan untuk dikalahkan di tanganku. Bahkan jika kamu bertarung dalam situasi putus asa, kekalahan adalah hasil yang tak terelakkan. Karena, aku adalah pejuang roh setingkat dewa, aku tidak akan kalah." Su Tingzong meraung ke arah Lin Bai. Dia tidak tahu seberapa parah cederanya. Dia terpesona dan percaya diri. Dia merasa bahwa roh ilahi adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia. Apakah itu? Lin Bai menukik ke bawah, dan 9 lapisan konsepsi artistiknya dengan cepat berkumpul. Di pedang kayu, gelombang kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi muncul kembali. Bunuh yang abadi. Dengan satu pedang, semua dewa dan Buddha akan mati. Pedang itu menghantam Su Tingzong dengan keras. Semangat bela diri Su Tingzong meledak. Dan tubuhnya dipotong oleh pedang Lin Bai dan terbang dari platform teratai. Ketika dia mendarat, dia sekarat, terbaring di genangan darah, tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Aku adalah prajurit tingkat dewa, aku tidak akan kalah. Su Tingzong, terbaring di genangan darah, masih berkata sesekali di mulutnya. Lin Bai mendarat di platform teratai dan melirik Su Tingzong di bawah teras teratai. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan. Jika ini pertarungan antara hidup dan mati, maka mungkin Lin Bai akan langsung membunuh Su Tingzong. Tapi ini adalah hari ulang tahun Wan Bao Zhenjun. Jika Su Tingzong dibunuh di sini, tidak hanya suku Jiangge yang akan marah, bahkan Kaisar Wan Baozhen pun akan marah pada Lin Bai. Oleh karena itu, Lin Bai bisa berhenti. Su Tingzong, kalah. Ini, jenius legendaris, telah dikalahkan. Su Tingzong, roh bela diri tingkat dewa, dikalahkan. Semua prajurit tercengang dan melihat pemandangan ini. Wajah mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Wan Baozhenjun memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Benar-benar memiliki kejeniusan legendaris, dan dia tetaplah jenius legendaris yang memiliki roh ilahi. Su Zongting. Lebih dari selusin tetua suku Jiangge datang ke sini berturut-turut. Di kaki teras teratai, seorang tetua pergi untuk memeriksa luka Su Tingzong, sementara para tetua lainnya menatap Lin Bai dengan dingin, waspada terhadap keinginan Lin Bai untuk membunuh Su Tingzong. Ketika Lin Bai melihat bahwa para tetua suku Jiangge mewaspadai dia segera berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Jika saya ingin membunuh Su Tingzong, saya tidak akan membiarkan dia jatuh dari panggung teratai." Tetua yang memeriksa lukanya berkata dengan suara rendah, "Saya sangat menderita. Cedera serius. Diperkirakan tidak akan bisa pulih dalam sebulan, tapi untungnya, tidak ada kekhawatiran tentang namanya." Sambil berbicara, tetua itu memberikan beberapa pil kepada Su Tingzong. Lin Bai berdiri di platform teratai dan mengambilnya. Pedang guntur hijau dari tanah. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat pedang tajam lainnya di platform teratai.
Pedang ini bukan hanya pedang Suting Zong, tetapi juga senjata roh tingkat raja. Segera, Lin Bai mengambil dua alat roh tingkat Wang, memandangi sesepuh dari suku paviliun pedang dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa mengambil pedang petir hijau dari tanganku hari ini. Seperti yang kubilang, aku akan mengambil kedua raja itu. Senjata roh level terlebih dahulu. Suku paviliun pedang Anda akan mengirimkan murid yang layak untuk ditantang. Jika kamu mengalahkanku, kamu akan mengembalikan kedua senjata roh tingkat Wang. Lin Bai memasukkan dua alat roh tingkat Wang ke dalam tas penyimpanan. Bab 3010 Pertempuran Terakhir. Beberapa tetua suku Jianghe memandang Lin Bai dengan sedikit marah. Belum lagi Lin Bai merampas dua alat roh tingkat raja dari suku Jianghe, yang awalnya merupakan aib bagi suku Jianghe. Dan kekalahan Suting Zong dalam perang juga membuat suku Jianghe sedikit tidak bisa diterima. Saat ini, menurutku sangat menarik bagimu untuk mengirim paviliun pendekar pedang untuk menantang suku tersebut. Jika kamu mengalahkannya, kamu akan dapat mengambil kembali senjata roh tingkat Wang. Jika aku tidak melihatnya, baik pedang guntur hijau atau pedang canggih, Suting Zong dibuat olehku. Aku pernah berkata bahwa semua senjata yang aku sempurnakan hanya untuk yang kuat. Budidaya suku Jianghe tidak bisa menyimpan pedangnya sendiri, tidak layak jika pedang itu dimurnikan olehku. Wan Baozhen berkata sambil tersenyum kepada sesepuh suku paviliun pedang. Ketika para tetua suku Jianghe mendengar kata-kata Wan Baozhen, mereka segera memalingkan mata dan saling memandang satu sama lain. Jelas, mereka dapat mendengar bahwa Wan Baozhen berbicara mewakili Lin Bai. Segera, beberapa tetua saling memandang, mengepalkan tangan mereka dan berkata, apa yang dikatakan Zhen Jun sangat benar. Setelah saya menunggu untuk kembali ke suku Jianghe, saya pasti akan mendesak para murid untuk berlatih keras. Tolong jaga baik-baik kedua senjata roh tingkat raja. Setelah beberapa saat, suku paviliun pedangku akan datang untuk mengambilnya. Lin Bai terkekeh, tunggu kamu. Para tetua suku paviliun pedang bertanya, siapa namamu? Dari suku apa? Lin Bai terkekeh dan berkata, Lin Bai, orang bebas. Para tetua suku Jianghe mengecilkan mata mereka satu demi satu. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan dan ilmu pedang Lin Bai yang kuat sebenarnya adalah orang yang tersebar tanpa latar belakang keluarga dan latar belakang klan. Wan Baozhen Jun berkata saat ini, karena kamu sudah membahasnya, maka kamu harus mundur dan jangan menunda pertempuran berikutnya. Lin Bai, aku bisa memberimu waktu istirahat setengah jam. Lin Bai memeluk tinjunya dan berkata, tidak, Zhen Jun, mari kita mulai pertempuran terakhir. Mata Lin Bai menatap Yan Ji di kursi dan berkata terus terang. Wan Baozhen Jun berkata, kamu dan Suting Zong telah menghabiskan banyak energi spiritual. Kekuatan. Apakah kamu yakin ingin memulai duel terakhir dengan Yan Ji sekarang? Ya, Lin Bai terkekeh. Karena kamu begitu percaya diri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yan Ji, ayolah. Yan Ji melompat dari kursi dan jatuh di platform teratai. Dia menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai dan Yan Ji saling berpandangan. Yan Ji terkekeh, saudara Lin Bai, saya benar-benar tidak salah mengira Anda. Anda benar-benar dapat mengalahkan Suting Zong. Sayang sekali. Sungguh layak menjadi putra Dongzu. Yan Ji berkata pada Lin Bai sambil tersenyum ringan. Suara Yan Ji sangat kecil, hanya Lin Bai dan dia yang bisa mendengarnya. Lin Bai terkekeh dan berkata, saudara Yan Ji sudah menebak asal-usulku. Yan Ji terkekeh, semangat bela diriku agak aneh. Itu bisa membuatku melihat aspek yang jarang dilihat orang lain. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, bisakah kita mulai? Yan Ji mengangguk dan terkekeh, bagus. Segera, Lin Bai dan Yan Ji berdiri satu sama lain. Lin Bai memegang pedang kayu di tangannya, dan makna pedangnya mulai berkedip. Sedangkan untuk mata tombak, ada bekas emas di matanya. Inilah kekuatan semangat bela diri Yan Ji. Jika Anda melihat ke mata surgawi, Anda dapat melihat kekurangan dalam seni bela diri. Pada saat ini, Lin Bai segera terbang ke depan dan menikam pedang kayu itu ke depan. Cahaya pedang yang tajam dan tak tertandingi langsung menuju ke tenggorokan Yan Tombak. Tapi pada saat pedang Lin Bai, Yan Ji sepertinya telah melihat kekurangan dari pedang ini. Sebelum pedang mencapai wajah Yan Ji, Yan Halbert memimpin untuk menghindarinya. Yan Tombak menghindar. Dengan cepat satu telapak tangan, kekuatan penuh membunuh tubuh Lin Bai dan pergi. Lin Bai berbalik dan memblokir telapak Yan Tombak dengan pedangnya. Segera dua orang, di platform teratai, Anda datang dan saya pergi, bermainlah dengan luar biasa. Dua orang melihat gerakan tersebut, seolah-olah itu adalah duel ulung.
Pertempuran itu berlangsung selama 1000 ronde, dan pedang Lin Bai gagal mengenai tombak Yan, atau milik Lin Bai. Pandangan Yanji tentang surga dapat melihat kekurangan teknik pedang Lin Bai. Meskipun teknik telapak tangan tombak sangat mendominasi, namun juga dapat dihindari oleh Lin Bai. Meski tidak bisa, sulit bagi Yanji untuk melukai Lin Bai meski tidak bisa, karena dilindungi oleh Dewa Petir Tiga Warna. Untuk sesaat, perang menemui jalan buntu. Ini, seperti lem. Ya, Lin Bai menyerang begitu banyak pedang sehingga dia tidak bisa mengenai Yan Halbert. Sejauh tombak menyerang balik Lin Bai begitu banyak telapak tangan, itu tidak bisa mengenai Lin Bai. Diperkirakan hasil akhirnya bergantung pada cadangan kekuatan spiritual di tubuh kedua orang. Ya, di akhir pertarungan, kurasa aku ingin bertarung demi kekuatan batin. Melihat Lin Bai dan Yan Halbert melihat gerakan mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain untuk sementara waktu. Semua prajurit yang menyaksikan pertempuran tersebut merasa bahwa pertempuran terakhir akan menghabiskan kekuatan spiritual mereka. Bang, bang, bang. Sebuah gerakan adalah teknik pedang yang ganas dan teknik telapak tangan. Sepertinya tidak ada di antara kita yang bisa berbuat apa-apa, katanya sambil menatap mata putih Lin dan tersenyum. Lin Bai terkekeh, ya, menurutku tidak. Yanji bertanya dengan curiga, oh, apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Meskipun aku tidak bisa melihat seluruh pedangku, aku tidak bisa melihatnya saat alis. Yan Halbert berkerut, warna wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Leng-leng memandang Lin Bai. Yah, ini waktunya untuk mengakhiri. Lin Bai tersenyum dingin, matanya bersinar, dan secercah cahaya dingin melintas, lihat, betapa aku merusak pandanganmu tentang surga. Berbicara, Lin Bai terbang dengan pedang. Begitu Lin Bai melangkah keluar, dua pedang terbang dari kedua sisi Lin Bai, satu kiri dan satu kanan, membombardir tubuh Yanji. Pedang terbang kiri menusuk perut kiri Yan Tombak. Pedang terbang di sisi kanan menusuk pelipis kanan Yanji. Lin Bai memegang pedang kayu dan menusuk alis Yanji. Tiga pedang menyerang Yanji dari arah berbeda. Cahaya keemasan di mata Yanji terus berkedip. Melihat pedang terbang di sisi kanan, dia berkata dengan suara dingin, pedang terbang di sisi kanan dan pedang terbang di sisi kiri semuanya memiliki kekurangan. Hanya pedang kayu di tangannya yang memiliki lebih sedikit kekurangan. Apakah dia mencoba menarik perhatianku dengan dua pedang terbang? Lin Bai, kamu terlalu meremehkanku. Yan Tombak melirik senyuman dingin dari sudut mulutnya. Ketika dia melihat Lin Bai, dia tidak panik dan memberikan respon cepat. Yan Tombak terbang menjauh. Alih-alih mengambil inisiatif untuk menghindari pedang terbang di kedua sisi, dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi pedang kayu di depannya. Melihat tindakan Yan Tombak, bibir Lin Bai memunculkan senyuman kesuksesan konspirasi.